Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini kita masih diberikan nikmat sehat, diberikannya nikmat waktu luang untuk menuntut ilmu agama, diberikannya hidayah taufik, dimudahkannya langkah kaki kita untuk melakukan salat subuh berjamaah dan menuntut ilmu agama. Salawat serta salam kita haturkan ke junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh istri-istri beliau, kepada seluruh sahabat-sahabat beliau dan kepada orang-orang yang mengikutinya dan baik sampai hari kiamat. Nah, ya ikhwah, sambil menunggu syuruk kita melanjutkan pelajaran sirah nabawi kita, yaitu Ghazwatu Bani Nadhir, perang Bani Nadhir. Sebelumnya ya ikhwah, untuk menambah semangat kita dalam menuntut ilmu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza marartum bi riyadil jannati farta'u. Kalau engkau melewati taman-taman surga, farta'u, mampir. Sahabat bertanya, ma hiya riyadul jannah ya Rasulullah? Apa itu taman-taman surga? Rasulullah SAW menjawab, hilakul dzikir, itu majelis zikir, ay majalisul ilmu, itu maksudnya majelis ilmu. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, siapa yang tidak pernah mampir di taman surga yang ada di dunia, dia tidak akan pernah mampir di taman surga yang ada di akhirat nanti. Maka kalau ketemu taman surga, fartau, mampir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ghazwatu Bani Nadhir, perang Bani Nadhir. Kita tahu bersama bahwa ada 3 suku Yahudi yang tinggal di kota Madinah. Masih ingat ya, apa aja itu? Suku apa aja? Selain Bani Nadhir? Bani Quraidah. 2. Satu lagi? Bani Qainuqa. Nah, Bani Nadhir, Bani Quraidah, Bani Qainuqa. Yahudi yang tinggal di kota Madinah. Nah, kita tahu dulu Yahudi tinggalnya di mana sebelum di Madinah? Di Syam. Nah, di Syam. Nah, terusir oleh orang-orang Kristen Romawi. Terus kenapa memilih hijrahnya ke Yasrib? Ke Madinah? Nah, sahih. Karena mereka menunggu kedatangan Nabi akhir zaman. Yang mereka tahu dari kitab-kitab mereka bahwa Nabi akhir zaman yang akan hadir nanti, yang akan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan lahir di kota Makkah dan hijrah ke sebuah negeri yang banyak kurmanya. Maksudnya Yasrib. Nah, Madinah masih bernama Yasrib ketika itu. Nah, orang-orang 3 suku besar dari orang-orang Yahudi ini ke sana karena tahu Nabi bahwa akan hijrah ke Bani Nadhir, ke Yasrib. Makanya dulu kalau ada konfrontasi ya antara orang-orang Yahudi dan orang-orang Yasrib, apa kata orang-orang Yahudi? Tunggu saja sebentar lagi. Kami akan memerangi kalian dengan nabi akhir zaman yang akan muncul dari kalangan kami di negeri kalian ini. Gitu katanya. Tunggu katanya. Saya akan perangi kalian bersama nabi kami katanya. Itu kata orang-orang Yahudi ketika itu. Nah, ketika orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah ini menunggu kedatangan Nabi, ternyata benar Nabi hijrah ke Madinah. Seperti yang dikisahkan dalam banyak riwayat, pemimpin Bani Nadhir ini namanya siapa? Bapaknya Sofiyah Ummul Mukminin. Siapa namanya, masih ingat ya? Mertuanya Nabi SAW, Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab pimpinan Bani Nadhir. Ketika itu melihat-lihat ke arah masuk kota Madinah. Benar enggak Nabi ini? Benar enggak Nabi? Yang sering kita bacakan bersama, yang pamannya Sofiyah yang mengatakan huwa gitu, bertanya kepada Huyai bin Akhtab,
Apakah dia ini nabi yang kita tunggu-tunggu itu? Dilihat dari kejauhan, na'am huwa. Iya, dia nabi ini, nabi yang kita tunggu. Wallahi saya lebih yakin ini nabi akhir zaman yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala daripada saya yakinnya Sofia ini anak saya. Sofia ini anak saya, tapi saya lebih yakin itu nabi daripada ini anak saya gitu. Saking yakinnya orang-orang Yahudi bahwa Nabi Muhammad SAW yang datang ke kota Madinah itu adalah memang benar seorang nabi yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diutus pada akhir zaman. Tapi dia mengingkari kenabian Nabi Muhammad SAW. Nah, perang Bani Nadir ini cikal bakalnya apa? Pernah kita dengar mungkin tragedi Bi'ur Ma'unah. Pernah dengar? Tragedi terbunuhnya 70 orang hufaz ya. Qurra, seorang penghafal Quran, 70 orang penghafal Quran yang akan dikirim oleh Nabi SAW ke mana? Ke Najd, pernah dengar ya? Nah, 70 orang ini dikirim ke sana untuk mengajarkan Islam. Ternyata di tengah jalan dibunuh dia, dikhianati oleh orang-orang yang meminta untuk diajarkan Islam di Najd itu. Nah, 70 orang ini dibunuh, dibantai di tengah jalan, menyisakan satu orang yang selamat waktu itu, lari untuk menyampaikan kabar duka ini ke kota Madinah. Namanya Amr bin Umayyah, namanya sahabat Nabi Amr bin Umayyah radhiyallahu anhu. Nah, ketika akan melapor ke kota Madinah, Amr bin Umayyah istirahat di sebuah pohon. Ada 2 orang dari Bani Kilab namanya istirahat juga di pohon itu. Amr bin Umayyah menyangka bahwa ini bagian dari 2 orang ini bagian dari pembunuh 70 qurra, sahabat pilihan penghafal Quran itu. Disangkanya ini bagian dari pembunuh itu. Kemudian Amr bin Umayyah memerangi orang ini dan terbunuh 2 orang ini. Itu cikal bakalnya Bani Nadir, perang Bani Nadir. Terbunuh 2 orang ini. Begitu sampai ke kota Madinah, lapor Amr bin Umayyah. Kemudian Nabi mengatakan, yang kau bunuh 2 itu bukan bagian dari mereka, katanya. 2 orang ini memiliki perjanjian damai dengan kita, ya Nabi SAW. Sehingga kita harus membayar diat. Satu diat berapa unta kemarin? 100 ekor unta. Diat. Nah, ini Nabi harus membayar 2 diat. Karena sahabat Nabi membunuh yang tidak seharusnya dibunuh, salah sasaran gitu. Karena panik, karena 70 orang qurra, hufaz penghafal Quran yang dikirim oleh Nabi SAW ke Najd untuk mengajarkan orang-orang Najd Quran, mengajarkan Islam, ternyata dikhianati, dibunuh. Tersisa 1 orang, Amr bin Umayyah. Ketika akan lapor ke Madinah, istirahat di bawah pohon, ketemu 2 orang, disangka 2 orang ini bagian dari pembunuh itu. Dibunuh duluan sama Amr bin Umayyah. Sampai ke kota Madinah, Nabi mengatakan bukan dia bukan bagian dari pembunuh yang 70 orang itu. Sehingga kami harus membayar diat. Nah, kemudian Nabi sudah ada perjanjian dengan orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah ketika itu. Kalau ada apa-apa, kita tanggung bersama gitu. Nah, ini kebetulan Nabi harus membayar diat ke Bani Kilab. 2 orang yang dibunuh secara tidak sengaja. Nah, ini kesepakatan tanggung bareng-bareng gitu sama orang Yahudi yang di sana. Nah, Nabi SAW dan beberapa sahabat, di antaranya di sini dikatakan Nabi bersama Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib dan beberapa sahabat lainnya datang ke Bani Nadir untuk minta, ayo kita sudah sepakat bahwa kita akan tanggung bersama apa-apa yang menimpa kota Madinah. Nah, sekarang kami telah membunuh orang secara tidak sengaja dan kami harus membayar diat. Sekarang ayo bantu. Nah, Nabi nagih perjanjian itu ke sana. Sampai di sana, sampai di Bani Nadir, Nabi ketika itu dikatakan bahwa Nabi sedang duduk-duduk menunggu bantuan diat yang harus dikeluarkan oleh Bani Nadir itu bersama beberapa orang sahabat. Kemudian orang-orang Yahudi mengatakan, naf'al ya Abul Qasim. Baik Abul Qasim, kita lakukan, kita akan beri kamu. Terus dikatakan di sini, ijlis hahuna hatta naqdi hajataka. Duduk sini sebentar sampai kami penuhi hajatmu, katanya orang-orang Bani Nadir, yaitu duduk sebentar, kami mau hitung uang dulu untuk kita berikan kamu.
berikan ke kalian. Kata orang Bani Nadir. Kemudian tidak lama setelah itu orang-orang di bangunan bagian atas itu mengatakan, wallah ini kesempatan bahwa Muhammad sedang ada di kampung kita, kata orang-orang Yahudi. Muhammad sedang ada di kampung kita. Siapa di antara kalian berani menimpakan gilingan batu besar ini tepat ke bawahnya kepala Muhammad SAW sehingga dia terbunuh, katanya. Kesempatan bagi kita untuk membunuh Muhammad, dia sedang berada di kampung kita. Nah, kemudian Amr bin Jahsi, namanya orang Yahudi, mengatakan, saya yang melakukan. Katanya Amr bin Jahsi. Ada seorang bernama Sulam bin Mishkam mengatakan, la taf'alu, jangan kau lakukan ini, katanya. Sesama Yahudi ini bilang, jangan kerjain ini, katanya. Demi Allah, katanya di sini. Demi Allah, pasti Allah akan mengabarkan kepada Muhammad melalui Jibril bahwa ini akan kau lakukan. Jangan kalian lakukan. Sebelum batu ini kalian jatuhkan, pasti Muhammad sudah dapat wahyu duluan. Katanya orang-orang Bani Nadir. Bani Nadir, kalau begini yakin tak kira-kira? Tahu dia ya bahwa Muhammad SAW adalah Nabi akhir zaman. Nabi akhir zaman. Tapi Amr bin Jahsy ini dia enggan untuk menerima nasihat. Temannya bilang jangan kau lakukan, tapi tidak. Tertimpakan kepada Nabi Muhammad SAW, nazala alaihi Jibril. Jibril datang ngasih tahu, benar kata orang Yahudi ini ternyata. Jibril datang ngasih tahu bahwa orang-orang Yahudi Bani Nadir sedang melakukan rencana pembunuhan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi bergegas tanpa berbicara apa-apa, langsung Nabi berdiri dan pergi. Sahabat, kok Nabi pergi? Tidak ngomong apa-apa Nabi. Nabi tidak ngomong apa-apa. Nabi cuma pergi pulang ke kota Madinah, kemudian sampai disusul oleh para sahabat, kemudian ditanya, kenapa ya Rasulullah tiba-tiba engkau pergi begini? Nabi ngasih tahu bahwa rencana jahat orang-orang Bani Nadir untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi SAW menyiapkan pasukan untuk mengusir Bani Nadir keluar dari kota Madinah. Bani Nadir. Setelah sebelumnya Bani Quraidah sudah diusir sama Nabi SAW karena berkhianat tentang kan ada beberapa pengkhianatan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Orang Yahudi memang gitu karakternya, suka khianat dia terhadap berkhianat terhadap perjanjian. Nah, Bani Quraidah ada 3 ya, Bani Quraidah, Bani Nadir sama Bani Qainuqa. Nah, ini diusir nanti 3-3-nya. Habis diusir 3-3-nya. Dan bahkan Nabi berwasiat ketika sebelum wafat bahwa tidak ada orang-orang kafir yang tinggal di Madinah. Dan sampai saat ini tidak boleh. Makanya di Jazirah Arab, bukan di Jazirah Arab, di Arab Saudi tidak ada satu gereja pun katanya, kecuali gereja-gereja yang dibuat secara khusus oleh duta-duta besar misalkan, atau nama yang semisalnya. Tapi kalau dibuat kayak di sini pinggir jalan gereja ini, tidak ada dia. Karena orang-orang di sana menjaga perintah Nabi SAW untuk mengeluarkan orang-orang kafir dari Mekah Madinah. Makanya tidak ada di sana, di Arab Saudi. Allah alam, walaupun Anda belum pernah ke sana ya. Tapi begitu yang dikabarkan kepada kita oleh ustaz-ustaz kita bahwa di sana memang tidak ada satupun gereja, kecuali ada beberapa gereja yang dibuat secara khusus dan kecil begitu untuk beribadahnya duta-duta besar atau orang-orang yang dibutuhkan tenaganya oleh negara Arab Saudi untuk tinggal di sana. Nah ini setelah Nabi SAW tahu rencana jahat dari orang-orang Bani Nadir, Nabi mengutus Muhammad bin Maslamah ke sana, memerintahkan kepada mereka untuk keluar segera dari kota Madinah. Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, yang kemarin kita sudah belajar sirahnya. Muhammad bin Maslamah yang membunuh siapa? Nama orang Yahudi yang dibunuh kemarin? Ka'ab bin Ashraf. Ka'ab bin Ashraf, pemuda Yahudi tampan, rupawan, kaya raya, dia didengar omongannya oleh orang-orang Yahudi. Kemudian Nabi mengatakan, wahai sahabatku, siapa yang mau membunuh, menghabiskan Ka'ab bin Ashraf, karena dia telah menyakiti Allah dan Rasulnya. Ka'ab bin Ashraf telah menyakiti Allah dan Rasulnya. Kata Muhammad bin Maslamah, saya ya Rasulullah. Makanya Muhammad bin Maslamah yang membunuh Ka'ab bin Ashraf. Nah, Muhammad bin Maslamah ini datang ke Bani Nadir, memerintahkan untuk keluar segera dari kota Madinah. Diberi waktu 10 hari keluar dari
kota Madinah. Kemudian dia sepakat, orang-orang Bani Nadir karena tahu diri telah berkhianat dan berencana busuk untuk melakukan pembunuhan terhadap Nabi SAW, dia sepakat mau menerima perintah untuk keluar dari Madinah ketika itu. Di saat yang hampir bersamaan melihat gelagat seperti itu, ada seorang munafik bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Bersurat dia ke Bani Nadir. Apa katanya? Jangan kamu pergi. Kalian tuh banyak, kuat gitu. Kalau kalian tidak pergi, kami akan membantu kalian bersama Bani Ghatafan, sekutunya Yahudi ketika itu. Jangan pergi, Muhammad kecil, pasukannya sedikit, kalian lebih kuat gitu. Dipanas-panasi dia, biar mau memerangi Nabi Muhammad SAW. Dan nanti kita tidak bakalan diam gitu. Saya, beberapa orang Madinah, jadi orang munafik, dan Bani Ghatafan, sekutu kita akan membantu kalian gitu ya. Ke Bani Nadir. Akhirnya setelah sepakat, orang-orang Bani Nadir tadinya mau keluar ke kota Madinah, mendapat surat dari Abdullah bin Ubay bin Salul, tidak jadi gitu. Tidak jadi. Dia bilang Nabi SAW mengirim orang-orang Yahudi Bani Nadir mengirim Abdullah bin, di sini dikatakan Abdullah bin Hukaik. Di sana dikatakan siapa Abdullah bin Hukaik ini? Istrinya Sofia. Masih beristrinya Sofia. Masih statusnya suami istri gitu. Berarti menantunya Huyai bin Akhtab. Dan Huyai bin Akhtab salah satu pemimpin Bani Nadir, diperintah menantunya, kasih tahu ke Muhammad, tidak mau kita keluar. Mendengar itu Nabi SAW tidak ada pilihan lain kecuali harus menyerang Bani Nadir. Bani Nadir diserang oleh Nabi SAW. Tapi perang Bani Nadir ini dan perang apapun dengan orang Yahudi tidak pernah terjadi kontak fisik itu. Karena sifat dasarnya orang Yahudi penakut, pengecut. Mendengar rombongan Nabi Muhammad SAW datang untuk menaklukkan, mengusir orang-orang Bani Nadir secara paksa, orang-orang Bani Nadir diam di benteng-benteng mereka. Tidak terjadi peperangan seperti itu. Tidak terjadi kontak fisik sebagaimana orang-orang Quraisy pendekar. Kafir-kafir Quraisy pemberani, mereka lebih baik mati daripada harga diri jatuh gitu. Kalau orang Yahudi lebih baik harga diri jatuh daripada mati. Kalau orang-orang Quraisy perang sampai bahkan mereka adalah orang yang menjaga omongannya. Apa yang telah diucapkan pantang untuk ditarik kembali. Ketika mereka sudah mengatakan kita berperang, maka orang-orang Quraisy akan berperang gitu. Ketika orang-orang Quraisy mengatakan lebih baik saya mati daripada mengikuti Nabi Muhammad SAW. Itu orang-orang Quraisy lebih pemberani. Bani Nadir ini Yahudi, penakut, pengecut. Begitu mendengar Nabi SAW datang, mereka tinggal di benteng mereka. Tidak perang gitu. Nabi mengepung benteng Bani Nadir itu, semua orang-orang Bani Quraidah, Bani Qainuqa, suku-suku itu di kampung-kampung mereka memiliki benteng-benteng yang besar sebagai pertahanan dari serangan musuh. Nah, di Bani Nadir ini dikatakan bahwa kebun-kebun kurma melimpah di sana. Bahkan ketika penaklukan Bani Nadir, kata para sahabat kami tidak pernah makan kenyang makan kurma selain ketika menaklukkan Bani Nadir. Saking banyak kurma di sana. Makanya karena mereka tidak mau keluar dari benteng-benteng mereka, Nabi bertahan di luar 6 hari menunggu mereka melayani tantangan para sahabat untuk berduel, berperang, tidak keluar-keluar. Akhirnya kebun-kebun kurma itu dibakar oleh Nabi SAW. Yang awalnya dalam peperangan tidak boleh merobohkan bangunan, tidak boleh merusak, mencabut pohon. Ini dibakar oleh Nabi SAW. Untuk memberikan apa? Memberikan efek takut kepada orang-orang Bani Nadir biar mau keluar gitu. Akhirnya tidak keluar juga, malah bersurat, ya sudah Muhammad kami mau keluar. Tapi izinkan kami, jangan bunuh kami gitu katanya. Tidak perang dia makanya. Jangan bunuh kami, izinkan kami keluar dari kota ini tapi kami tidak dibunuh, wanita-wanita kami tidak ditawan, anak-anak kami tidak ditawan, dan izinkan kami bawa perkakas perabot di rumah kami untuk keluar. Jadi dikatakan atap-atap rumah itu dibawa, kusen ini dibawa, pintu-pintu, daun pintu dibawa. Dikatakan sekitar 600 ekor unta keluar membawa
membawa tunggangan itu membawa apa? Perabot rumah tangga, tidak disisakan, dibawa semua. Dan dikatakan dinding-dinding yang berdiri itu daripada dipakai oleh kaum muslimin dirobohin sama mereka. Dinding-dinding yang tidak bisa dibawa, yang bisa dibawa, dibawa. Yang tidak bisa dibawa, dihancurin sama mereka daripada dipakai oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Itu Bani Nadir. Nah, kemudian nanti ini dia tinggal di sebuah tempat bernama apa? Khaybar. Jadi utaranya kota Madinah ada tempat bernama Khaybar. Dan nanti ini juga akan menjadi pemicu perang Khaybar nanti pemicu perang Khaybar. Setelah tinggal di sana, bukannya taubat orang-orang Bani Nadir, justru di sana merencanakan makar bagaimana biar pembunuhan terhadap Nabi SAW berjalan lancar, dan lewat sana pula mereka bersurat bermain mata dan orang-orang Quraisy untuk bersama-sama nanti untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Dan yang besok terjadi perang Ahzab, apa nama lain perang Ahzab? Perang Khandaq, perang Parit, itu atas provokasi mereka. Bersurat ke sekutu-sekutu Quraisy, bersurat ke sekutu-sekutu Yahudi, bersurat ke orang-orang Quraisy untuk berkumpul bersama, dan nanti terkumpul 10.000 pasukan, lautan manusia menyerang kota Madinah. Disebut perang Ahzab, perang Khandaq. Tapi nanti itu. Nanti. Nah, akhirnya Bani Nadir keluar membawa apa yang bisa dibawa gitu. Yang tidak bisa dibawa daripada dipakai, dirobohkan, tembok-temboknya dirobohkan, perkakasnya dibakar. Ya. Tapi tidak apa-apa, kata Nabi. Yang penting dia keluar dari kota Madinah karena telah melakukan upaya pembunuhan terhadap Nabi SAW yang merupakan ini kesalahan fatal ya. Berencana membunuh seorang Nabi. Sahabat gerget juga. Sahabat pengennya perang gitu untuk membalas perbuatan jahat yang mereka rencanakan. Tapi mereka keluar dan tidak terjadi kontak fisik. Dan waktu itu Nabi dan para sahabat membawa beberapa harta rampasan ghanimah seperti kuda, unta dan semisalnya. Tapi kalau rumah-rumah itu tidak dibawa, isi-isinya dan wanita mereka tidak ditawan. Nah, nanti ketika perang Khaybar baru Nabi SAW mendapatkan Sofiyah bintu Huyai. Saat ini belum jadi istrinya. Nanti ketika perang Khaybar bersama Bani Nadir. Nah, ini sejarah singkat ya tentang pengusiran Bani Nadir dari kota Madinah. Tapi bihadza kita cukupkan di sini. Insyaallah nanti kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.